Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Pengawas dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD 22 Pesangan. Alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan sehingga dapat melakukan kegiatan observasi yang ditunjuk oleh Bapak Pengawas. Insya Allah kita akan mempresentasikan visi misi sekolah SD 22 Pesangan. Mengapa kita dalam sebuah sekolah itu harus ada visi misi dan tujuan sekolah? Tentunya itu dilatar belakangi oleh satu, sekolah adalah lembaga pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Jadi apabila sekolah tidak punya misi atau visi dan tujuan, maka sekolah itu akan tidak tahu arah, ya Ibu ya. Tidak ada arah kita apa yang sebenarnya mau kita capai pada mungkin dalam setahun yang akan datang. Jadi sangat diperlukan visi-misi tersebut, Bapak Ibu. Kemudian nomor 2, agar pengelolaan sekolah dapat berjalan dengan baik sehingga dibutuhkan rencana yang strategis. Ya, sangat diperlukan rencana yang strategis tersebut. Setiap hari kita datang ke sekolah, tujuannya ingin mendidik anak-anak di sini. Sehingga untuk apa anak-anak di sini? Apa visi kita dalam setahun ini? Jadi kita perlu membuat strategi, cara-cara supaya anak bisa mencapai tujuan yang kita buat. Maka kita harus mempunyai strategi. Kemudian 3, misi sekolah merupakan tujuan dari masing-masing sekolah atau masa depan sekolah, serta merupakan tujuan sasaran untuk pengembangan sekolah yang diimpikan agar terus terjaga kelangsungannya. Ya, misi. Setelah ada visi tentu ada misi, ya, supaya tujuan itu tepat sasaran, sesuai dengan yang guru-guru di sini impikan. Apa kira-kira yang ingin kita capai dari pendidikan kita terhadap anak-anak di sini? Karena kalau kita ada misi yang ingin kita capai, kita bisa lihat setahun ke depan. Misalnya yang ingin kita capai adalah peserta didik yang berkarakter. Apa saja yang termasuk ke dalam karakter? Kalau sekarang kita visi dan misinya mewujudkan anak didik yang berkarakter profil Pancasila. Apa saja yang masuk ke dalam karakter profil Pancasila? Yang satu mungkin disiplin, bertakwa, berakhlak mulia, dan kreatif serta mandiri. Begitu dalam setahun kita lihat sudah tercapai belum yang ingin kita capai tadi, ya, sudah kita rencanakan. Apakah anak-anak kita sudah tahu bersalaman dengan gurunya tanpa disuruh? Apakah anak-anak kita sudah punya kesadaran, misalnya
Jumat. Itu masuk ke karakter bertakwa ya. Tanpa kita harus halau anak-anak hari Jumat. Nah, berarti kalau tanpa kita halau anak-anak sudah datang sendiri di musola duduk membaca Yasin, berarti alhamdulillah visi misi kita sudah mulai tercapai dan berhasil. Itu kepuasan tersendiri ya Bapak Ibu ya. Senang sekali kita bisa mencapai dan membuat anak-anak kita bisa berkarakter. Baik. Ada pertanyaan? Gimana kalau seandainya kita sudah buat visi misi, tapi visi misi tersebut dalam setahun itu nggak berhasil? Apakah kita harus merubah visi misi atau kita harus merubah langkah kita? Iya. Apabila dalam setahun itu visi misi yang ingin kita capai tidak berhasil ya Bapak Ibu ya, nah, kita mungkin harus merubah tentunya langkah-langkah apa. Apakah kita salah dalam caranya? Nah, itu bisa kita revisi kembali nanti. Nah, mungkin kita terlalu santai atau kurang mendisiplinkan anak. Jadi ya kurang berhasil lah, kurang tercapai. Jadi kita untuk tahun depan, kalau visi misi itu memang bagus dan kita setuju semua guru-guru di sini, ya kita lanjutkan. Nah, cuma langkah-langkahnya saja yang harus kita ganti dan revisi kembali. Karena kalau tidak berhasil itu mungkin bukan salah dari anak-anak, cuma kita, kemampuan kita yang mungkin belum sanggup, belum bisa mencapai. Anak-anak itu tidak pernah salah Bapak Ibu. Ya, kita untuk sekarang berhentilah menyalahkan anak. Oh memang begitu diri dia Bu, udah sampai saya Bu. Nah itu sekarang kita tidak dibolehkan lagi bicara seperti itu sebagai seorang guru. Berarti kita harus introspeksi diri kita. Mungkin saya salah, mungkin saya terlalu keras sama dia. Nah, jadi banyak yang harus kita perbaiki kembali. Kita lihat visi misi SD 22 Pesangan. Visi SD 22 Pesangan yaitu mengembangkan potensi peserta didik yang berkarakter, profil Pancasila. Nah, yaitu beriman, 2 bertakwa, 3 berakhlak mulia, 4 bergotong royong, 5 bernalar kritis. Karena 6-nya nggak ada ya. 6 mandiri. Dari ke-6 karakter ini, apa saja yang ingin kita jalankan di sekolah kita Bapak Ibu? Yang terutama sekali menurut Bapak Ibu. Semua ya, kayaknya semua sangat penting bagi anak-anak kita. Nah, mungkin masa kita dulu tidak ada mungkinnya seperti ini, tapi mungkin kata-katanya lain, bergotong royong dulu sering sekali kita gembar-gembor ya, guru-guru kita, ayo kita bergotong royong, bekerja sama. Kalau sekarang beriman sudah masuk ke dalam karakter yang harus kita capai untuk anak didik kita. Bertakwa, berakhlak mulia, bergotong royong, 5 bernalar kritis. Apa itu bernalar kritis? Kritis ya, anak-anak kita sekarang memang sudah sangat kritis. Kalau kita suruh buat, nak ini, kenapa Bu suruh itu? Nah, itu apa ini Bu? Kalau guru zaman dulu, lihat ke Maya. Kamu nggak itu? Nah, itu tidak boleh. Sekarang kita setiap belajar tujuannya sudah ada ya, tujuan pembelajaran. Jadi ketika kita ingin mengajar, tujuannya kita sampaikan dulu untuk anak-anak. Nah, besok tolong bawa mungkin alat-alat peraga atau apa. Itu apa Bu? Singa kan terus. Nah, itu
jangan lagi kita ulang ya. Kita mau buat ini nak, kita mau buat prakarya yang gunanya apa mungkin gitu, itu kita kasih tahu. Jadi anak tertarik. Jangan singkat apa tuh pelepah pegang misalnya kebubuk dabaya tinggal kaki minum jangan. Seandainya kita bilang dia mungkin di rumah sudah belajar duluan sama neneknya dan nyari neneknya, malah dia yang mengajarkan kita besok di sini. Ya, jadi begitu. Anak-anak kita sekarang sangat kritis dan mandiri ya. Anak-anak sekarang harus kita ajarkan mandiri ya. Begitu juga anak-anak kita di rumah harus siap terjun ke lapangan dan dia sanggup menghadapi hidupnya sendiri, tidak cengeng bergantung kepada kita orang tua. Jadi itu yang harus kita didik anak-anak kita. Makanya kita sekarang di profil belajar Pancasila ada P5 Bapak Ibu. Kita mengajarkan anak-anak marketing, berjualan. Anak-anak kita itu malu berjualan. Kita sendiri aja mungkin malu kan. Aneh ya, kenapa jualan malu? Sedangkan itu sunnah Nabi ya, berdagang. Orang berdagang dia yang akan kaya raya. Tapi jangan salah-salah berdagang. Itu akan cepat kaya. Jadi anak-anak kita ajarkan nak begini cara membuat kue. Silakan Bu, tiap hari Sabtu kita bisa membuat praktek buat kue. Apakah buat alat peraga yang kira-kira bisa dijual. Jadi anak-anak kita tidak hanya belajar teori. Setiap hari teori, coba nak bayangkan buah melon yang sangat besar kalau dibelah isinya warna merah. Dia membayangkan kalau ada dibelah ada. Tapi padahal ada warna kuning sekarang kan? Begitu dia lihat buah apa itu Pak di rumah? Melon. Kok kuning? Melon itu kan merah kata ibu adik di sekolah. Jadi kita bisa membawa buah melon kemari atau suruh mereka, nah yang ada rezeki tolong bawa buah melon, sepotong boleh, satu buah lebih bagus, bisa bagi-bagi sama kawan. Kita belah terus, cara membelah buah kita ajarkan. Menurut kita itu sangat sepele ya Bapak Ibu ya. Masa itu gak bisa? Tapi anak-anak gak bisa Bapak Ibu. Di sekolah anak saya dipanggil memang tukang jual buah untuk mempraktekkan cara memotong buah di sekolah. Dalam hati saya itu kan gampang, padahal untuk anak-anak itu sangatlah susah. Jadi kita jangan memikirkan berpikir sepele, jegero dia. Itu bisa, tapi nanti ketika dia sudah besar. Cara mencuci piring silakan diajarkan di sekolah Bu. Hari Sabtu bawa piring sendiri, bawa abu gosok. Ayo siapa yang paling bersih itu yang paling banyak nilai. Yang piring plastik bebas, kalau minyak kayu putih. Nah itu Bu. Jadi itulah sekarang yang dituntut oleh profil Pancasila, kurikulum merdeka. Walaupun banyak sekali yang kontra ya dengan kurikulum merdeka ini, karena capek memang kita guru sangat capek. Nah baik Bu, ada pertanyaan? Ada, lanjut ya. Sekarang misi SD 22 pesanan. 1. Mewujudkan peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara demokratis serta bertanggung jawab. Ya, lengkap ya, perfect sekali misi SD 22 Biren ya Bapak ya. Jadi tolong kita sama-sama bekerja sama untuk mencapai bagaimana supaya misi kita ini bisa tercapai, bisa terwujud. Ya, mempunyai anak didik keluar dari sini mereka sudah beriman, ya beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, mempunyai akhlak yang mulia,
Contohnya menghormati orang tua dia di rumah. Itu nampak sekali kalau kita ajarkan orang tua disalami. Ke rumah nenek begitu sampai salam dulu, mau pulang salam lagi. Itu merupakan anak-anak yang berakhlak mulia, tidak membantah-bantah dengan orang tua. Belum habis orang tua ngomong kan terus. Ya, anak-anak sekarang banyak sekali yang seperti itu. Karena saking kritisnya, ya. Nah, jadi kita boleh nak kritis, tapi kita arahkan. Boleh kayak gitu, tapi nggak boleh langsung kayak gitu sama nenek, sama mama. Tuh. Kemudian sehat. Kita ciptakan lingkungan sekolah yang betul-betul sehat. Baik di kantin ya. Bagi yang punya kantin, tolong sediakan makanan-makanan yang sehat buat anak-anak kita, yang bergizi. Jangan sampai dia makannya Indomie setiap hari, sama apa itu es manis buatan. Itu sangat berbahaya Bapak Ibu. Ya, kita sekarang sering melihat di media sosial anak kelas 6 sudah cuci darah Bapak Ibu. Bagaimana kalau itu terjadi kepada anak kita? Iban tanggule-gule pihak obat. Kasihan sekali. Kalau dulu mungkin umur 50 udah wajar, anaknya sudah besar-besar, masa depan sudah diraih. Bagi kita yang tua-tua, ini anak kecil baru memulai masa depan, baru ingin mencapai, sudah menderita penyakit. Berarti dia tidak sehat. Itu miris sekali terjadi. Kemudian berilmu. Anak-anak kita ajarkanlah ilmu yang baik. Apa yang kita sajikan materi, tuntaskan. Kita tuntaskan, kalau bisa praktekkan sekalian. Maka mereka akan mengingat sampai mereka dewasa. Tanpa harus kita coba nak bayangkan seekor gajah dia mempunyai gading. Jadi dia bingung. Kasih nampak, kita bawa alat peraga Bapak Ibu. Kita jangan asal sudah mengajar. Jadi kita terapkan. Keikhlasan mengajar akan berdampak kepada diri kita sendiri. Banyak sekali dulu guru-guru itu selalu sehat Bapak Ibu. Kalau kita lihat yang namanya guru, banyak anak-anaknya berhasil ya. Coba lihat, yang berhasil itu pasti anak guru. Kenapa? Karena guru itu adalah seorang manusia yang ikhlas membagikan ilmunya yang sangat bermanfaat. Itu yang kita bawa ke kubur ya Bapak Ibu ya. Ilmu yang bermanfaat. Kemudian menjadi mandiri, kreatif ya, kreatif. Anak-anak kita silakan Bu, misalnya mau belajar, Bu, boleh nggak saya buat, saya garis dengan pena merah dulu? Boleh, jangan, nggak boleh, harus hitam. Itu zaman dahulu. Itu namanya kreatif. Mungkin dia punya jiwa-jiwa seni ya. Silakan kasih dia kesempatan. Dari kelas 1 sudah tahu dia dengan warna-warna cat. Jangan kita katakan nggak boleh nak harus gini. Itu jangan lagi. Coba kita sesuai dengan zaman ya. Kalau kata Ali bin Abi Thalib, didiklah anak sesuai dengan masanya. Hai mama, apa sih laginya? Itu kok pilihan kita itu mama dulu. Jadi zaman sekarang zaman milenial ya. Tidak bisa ngomong lagi. Apakah adik kayak inti di kapai ada itu. Udah tahu anak kita. Kita kasih tahu kalau dia tanya, kita kasih tahu baik-baik. Kemudian mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis.
hormati serta bertanggung jawab. Tanggung jawab sebagai seorang anak SD itu ketingkatannya beda-beda ya Bapak Ibu ya. Misalnya habis buka sepatu lempar sembarangan, bukan taruh di yang rapi. Kita larang. Nah, tolong satukan sepatunya, taruh yang rapi di pinggir dinding misalnya. Itu merupakan tanggung jawab. Begitu juga dengan PR yang kita kasih ya. Kalau nggak ikut pun, ada permohonan, ada ikut. Ada permohonan, tidak mak, tidak. Kita open, tapi dengan cara yang baik. Jangan kita jadi guru nggak mau bermasalah, saya bilang terus dengan itu jangan Bapak Ibu, ya. Nah, kalau kita sama-sama tanggung jawab dari kecil. Saya kadang anak-anak pulang dari kamar mandi, kita cek sekali bersih nggak dia siram. Kalau nggak bersih, pakai lagi yang datang tadi. Itu merupakan bentuk tanggung jawab. Kemudian dua, terwujudnya prestasi peserta didik yang unggul dalam akademik dan non akademik. Nah, kita kepingin ya sekolah kita mendapat prestasi. Alhamdulillah kemarin dari bidang olahraga ya kita dapat juara bulu tangkis, bukan bulu tangkis, tenis meja ya Bapak ya. Alhamdulillah kita sudah ada pencapaian dari akademik non akademik dari olahraga. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Kira-kira ini bagaimana Bu saya gini? Kita akan cari solusi sama-sama. Bagaimana Pak? Ya, S2 kurang jenak. Ya, nanti untuk agama ya. Untuk agama kita harus keluar. Kemarin nggak keluar. Ini kita kalau agama harus keluar. Azam paling nggak keluar. Kita tidak kenal ya. Tujuan kita yaitu menciptakan peserta didik yang berakhlak mulia dan berbudi pekerti yang luhur dan siap menghadapi tantangan hidupnya di masa depan. Iya. Sekarang banyak sekali kita lihat anak-anak pengusaha muda ya. Senang kita lihat ya, anak muda jualan di gerobak itu rata-rata kita lihat. Anak Tuhan. Anak-anak muda sangat kreatif sekarang. Berarti dia mampu menghadapi tantangan hidup. Jarang kita lihat anak-anak muda yang malas. Kalau bisa jangan ada lagi anak-anak muda yang tidur sampai siang. Nggak ada lagi sekarang. Apalagi kita nonton di YouTube bermacam model anak-anak muda sekarang, keren-keren. Ya, langkah-langkah yang ingin kita lakukan. Satu, menanamkan kepribadian yang berkarakter Islami. Nah, dengan cara kita mempraktekkan baca Yasin. Untuk ke depan nanti sholat duha berkelas. Misalnya kita ada 6 hari, 1 hari kelas 1, kelas 2 biar kita biasakan. Kita katakan pada anak-anak sholat duha itu memudahkan rezeki, banyak duit kita, pasti anak-anak suka. Kemudian tahfiz itu akan kami mulai dari awal semester Bapak. Tahfiz Quran kali 3 juz 30 itu akan disetor nanti. Kita banyak guru agama di sini. Ada 4 ya. Ada 4 orang guru agama itu akan bisa memimpin tahfiz kita. Dan bersalaman. Anak kasih tangan bersalaman, anak sama ya, ajak dulu. Jangan lagi ya. Jangan lagi. Malah yang enggak salaman, kok enggak salam Ibu? Cium tangan Ibu. Nah, itu. Jadikan anak-anak kita itu sebagai kawan. Bukan berarti peudayong. Ya, rangkul dia. Yang malah sekolah
luar biasa ramainya rata-rata. Jadi karena mamanya banyaknya ke Malaysia, ada yang memang sudah bercerai tinggal sama nenek, jadi mereka pernah buat PR. Jadi malas sekolah, malah nggak ada yang bangunin. Kenapa anak nggak sekolah? Malah yang bangunin tuh. Nah, jadi mana nih caranya biar anak-anak yang malas sekolah? Saya sering buat makan-makan di kelas. Saya buat, nah besok ke peluang ya, 2.000 orang kita beli buku kerja. Maka akhirnya mereka rugi kalau nggak sekolah. Senang, mulai Bu, silakan kita lakukan. Yang tujuan kita tercapai ya, pembelajaran kita ya. Jangan kaku kita di kelas. Jangan ini, mau mana lanjut. Apa karungan? Nah, jangan. Kita sesuaikan dengan zaman ya. Kedua, meningkatkan kualitas pembelajaran yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini mungkin terbatas ya, kita sarananya kurang ya. Tapi boleh anak-anak kita kan punya ini semua ya, orang tuanya HP. Sepertinya Kak kita hari juga udah bisa ya. Tapi boleh kelas tinggi, misalnya hari-hari Selasa, nah besok boleh bawa, silakan bawa HP. Tujuannya apa? Kita ajarkan misalnya mencari materi pelajaran. Misalnya ada pelajaran yang memang ada prakteknya. Kita kadang nggak sempat mempraktekkan cara mencangkok kan? Langsung kita suruh lihat di situ. Anak-anak mana ada teringat ya cara mencangkok mana nih? Yang penting game ya. Kita harus kasih tahu anak. Nah, HP bukan untuk game saja nak. Belajar paling banyak di game di HP. Jadi boleh silakan buka nak. Kita lihat materi di sini di YouTube. Kita kan bisa. Ada wifi ya. Jadi anak-anak langsung melihat. Apalagi kita udah ada laptop ya Bu, boleh kita langsung kasih nampak atau ajarkan anak-anak mengetik. Kita buka Word-nya, apalagi kita agak rame ya. Betul enak nama sendiri. Karena anak-anak belum pernah tuh melihat ya ini ya. Jadi begitu pegang nggak gemetar-gemetar. Jadi dia tidak takut lagi dengan teknologi. Ketiga, mengembangkan sikap profesional dan cinta lingkungan sekolah. Dengan cara menjaga kebersihan sekolah, merawat tanaman dan menjaga keindahan sekolah. Alhamdulillah ya. Sekolah kita beberapa bulan yang lalu sangat gersang menurut saya ya. Tapi sekarang begitu indahnya ya Pak ya. Indah dan cantik berseri sekolah kita. Itu merupakan pencapaian yang luar biasa ya Bapak Ibu ya. Dengan mempunyai taman kita mulai lebih betah sedikit di sekolah. Kemana kita nengok nyaman mata kita. Ketika nyaman mata maka yang direspon oleh otak adalah senang. Apabila kita lihat kemana kita lihat sampah berserakan, apa yang direspon oleh otak kita? Gak tahu bilang, rasanya pulang terus ya. Jadi itu penting sekali Bapak Ibu ya. Karena sekolah ini adalah rumah kita. Setiap hari, setengah hari di sini, setengah hari di rumah. Malah mungkin setengah hari nggak ada di rumah. Pas mana ngaji ini itu ya, kenduri. Jadi kita banyak di sekolah. Jadi gimana caranya sekolah itu indah, sehat, bersih. Jadi kita senang. Murid-muridnya juga senang. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Silakan bertanya. Apa kira-kira Bu? Kita tambah sedikit, mungkin ada
visi misi kita. Bagaimana Pak Didi? Kita buat ini Bu, sanggar. Kita punya sanggar. Kita punya Bu ya. Nama sanggar kita Jumpa Lingkungan. Tapi selama ini kan udah vakum kan? Iya. Cara baru belajar. Berarti yang bertanggung jawab di sanggar siapa ketuanya? Ida. Ibu. Bukan, Bu dulu, kan Bu Ida. Iya. Nanti kita pilih yang muda-muda yang lebih gesit ya. Betul tuh. Nah, nanti akan kita coba ya. Anak-anak latihan lagi. Kemudian kita belum ada komunitas belajar ya di sekolah kita ya. Itu perlu. Jadi setiap ada pengisian itu kita langsung masuk kayak KKG mini ya. Itu bagus sekali itu kita guru. Jangan sampai guru nggak tahu cara ini. Kita belajar sama-sama. Nggak ada orang yang tahu semua belum tahu. Yang sudah tahu pun lupa lagi. Ada. Jadi kita asam kembali ya. Baik. Ada lagi Bu? Apa lagi kira-kira? Pokoknya ke depan SD 22 ini bersinar terang di luar. Nggak boleh redup lagi. Enggak, pohon kalau kita rawat dia akan indah. Ya, dia membawa oksigen ya untuk kita di sini ya, sesak-sesak napas sembuh sampai di SD 22. Bagaimana Pak Kodan? Masalah olahraga kita? Pak Syah? Pak Bu Ani bilang. Kamu dengan kalian. Iya. Anak-anak harus tetap main bulu tangkis ya. Biar bibitnya nggak hilang. Nanti jangan kita melatih dari awal. Baik ya Bapak Ibu ya. Saya rasa semua sudah paham sementara ya. Nanti akan kita lanjutkan di lain waktu dan lain kesempatan. Mohon maaf atas segala kekurangan.